Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Kamis tanggal 22 April 2021 dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari-hari ini Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dengan lebih berlimpah kepada kami dan membebaskan kami dari kesesatan. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmat-Mu dan semakin teguh dalam kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada air zaman. Ada tertulis dalam kitab suci nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup seluruh dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Ia memberikan jaminan keselamatan kepada kita sejauh kita mau bersatu dengannya. Yesus menyediakan jalan bagi kita untuk bersatu dengannya, yakni melalui Ekaristi. Dengan menyantap tubuhnya, kita dipersatukan dengan Dia. Gereja mengimani bahwa Yesus Kristus hadir secara sungguh-sungguh, nyata dan substansial dalam Ekaristi. Secara sakramental, kehadirannya kita alami dalam rupa roti dan anggur Ekaristis. Maka dengan menyantap tubuh darah Kristus, kita mengalami kesatuan dengannya, dan dengan itu pula kita akan hidup selama-lamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, roti hidup itu adalah tubuh Tuhan sendiri yang diberikan untuk kehidupan dunia. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk hadir dalam Ekaristi, bersatu dengan Sang Roti, bersatu dengan Sang Roti hidup. Namun timbul pertanyaan, apakah kita sungguh memberi hati dan waktu untuknya? Apakah kita sungguh menghayati Ekaristi sebagai perjamuan luar biasa dengan Yesus? Apakah hidup kita
telah berubah berkat santapan tubuh dan darah Yesus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa arti sebenarnya ketika kita menyebut Yesus yang adalah roti hidup? Untuk kita orang Indonesia, roti memang bukan makanan utama. Roti sering dijadikan sebagai makanan ringan, namun tidak demikian bagi orang-orang Yahudi. Roti adalah makanan pokok mereka. Karena itu jika Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, itu artinya dia menyatakan dirinya sebagai sumber utama kehidupan seorang yang mengimani dia. Orang yang mengimani Allah tetapi tidak menjalin kesatuan di dalam Yesus belumlah sempurna. Memang semua orang diselamatkan oleh Allah, sebab Allah tidak menyangkal cintanya sendiri. Justru itulah dia menghendaki agar semua orang mengalami keselamatan, mengalami kesatuan dengan Yesus, sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus sendiri berkata bahwa keselamatan adalah hidup kekal, itu adalah ketika manusia menerima dan menyatakan diri di dalam Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai roti kehidupan kita perlu sungguh-sungguh mengunyahnya, bukan sekedar mencicipi dan bukan pula ditelan mentah-mentah. Kita butuh mengunyahnya sedemikian rupa agar roti kehidupan itu sungguh dapat dicerna di dalam kehidupan kita. Kita harus mengunyahnya sedemikian rupa sehingga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut itu meresapi seluruh kehidupan kita, diri kita, jiwa kita, hati kita, dan pada akhirnya ia akan menjadi sumber hidup kita yang utama. Sekalipun Yesus sungguh luar biasa bagi kita, tapi kalau cara kita menyambutnya hanya asal-asalan, maka tidak mengherankan jika kita bertumbuh hanya biasa-biasa saja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai orang-orang Katolik yang hidup zaman sekarang, dalam menghidupi roti kehidupan itu, kita harus sungguh-sungguh mencerap seluruh misteri hidup Yesus. Ekaristi adalah peristiwa sakramental kehadiran Yesus. Di dalam Ekaristi kita menyambut Yesus dalam rupa roti. Persatuan kita dengannya harus berdampak dalam keseharian, sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan Yesuslah yang hidup di dalam diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jadikanlah Ekaristi sebagai sumber kekuatan dan sumber seluruh kehidupan kita. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita sebagai orang-orang Katolik untuk semakin menghayati Ekaristi sebagai pusat perjumpaan seluruh kehidupan kita dengan Yesus. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.